Selamat datang Arsnesia. Selamat bergabung di podcast Startup. Di sini kita akan sama-sama ngobrol santai tentang dunia startup, di mana semua akan dimulai dan terus bergerak maju. Oke, di sini kita akan langsung kepada hostnya kita, yaitu Bu Iris. Oke, halo Arsnesia, salam kenal. Saya Iris Fatia Maharani dan rekan saya Bapak Idam Fardian Ansyari yang katanya sih mau bertugas di belakang layar tapi nggak bisa ya. Oke, kami akan menjadi host pada podcast Startup yang akan kami mulai pada hari ini. Ini edisi pertama teman-teman. Nah, kami berdua bakal mengajak Arsnesia untuk menggali dan memahami dunia startup. Serius banget ya Pak? Serius Bu. Serius banget. Enggak lah. Kita di sini bakal ngenalin kalian sama dunia startup, terus udah gitu dengan bahasa yang santai pastinya, dan lebih ke sharing our stories, hopefully the success stories, tapi pastinya lengkap dengan ups and down-nya. Yang bagaimana kita tahu ya, kalau namanya dunia usaha itu pasti ada ups-nya dan ada juga down-nya. Nah, sebelum ke sana, saya bakal cerita sedikit nih tentang asal mula adanya Startup Incubator di Ars University. Nah, kalian pasti udah nggak asing lagi ya sama istilah startup. Iyalah ya, pasti udah nggak asing lagi karena sekarang tuh rame banget yang namanya startup ini, startup itu, banyak banget startup di Indonesia yang sedang berkembang. Berarti kalian juga pastinya tahu kalau konon ya, startup ini adalah jembatan tol bebas hambatan. Itu tulisannya, jembatan tol bebas hambatan yang mengantar kalian ke kesuksesan, bersenjatakan teknologi digital dan nauin apa yang konsumen kalian mau. Kalian siap jadi saluran kebahagiaan atau bahkan jadi salah satu founder startup Indonesia. Nah, disinilah kami melihat an incubator is in order. Jadi Ars University itu perlu banget punya inkubator di mana Arsnesianya bisa belajar, mendapatkan arahan dan bimbingan dalam membentuk scalable business dalam kancah startup Indonesia. Iya, umur inkubator kita memang masih muda banget ya Pak. Berapa tahun? 2 tahun maju 3. 2 tahun maju 3 ya, 2 tahun maju 3. Berarti berdirinya di tahun 2019 akhir. 2019 akhir ya, oke, 2019 akhir. Nah, walau baru kata orang sih seumur jagung ya teman-teman, tapi kami punya kisah sendiri. On the coming episode, kita bakal ngenalin startup yang lahir dari Startup Incubator. By the way, Pak Idam, udah berapa ya startup yang kita punya? Ratusan Bu. Ratusan. Kok ini berbau endorsement ya teman-teman ya? Aduh, kami belum ada endorse nih. Cukup banyak ya, cukup banyak. Nah, seriously sebelum kita lanjut spill siapa aja ratusan startup itu, kita break dulu dan lanjut setelah yang satu ini lewat. Okay. And we are back. Oke, selanjutnya kita bakal ke host kedua yaitu Pak Idam. Oke. Gimana Pak? Nggak gimana Bu. Jangan gimana dong Pak. Di bagian ini kita bakal spill ya Pak ya. Ini kayaknya spill di catatannya banyak banget nih Pak. Kalau di sini spill, oke, kita bakal spill nih Pak siapa aja mahasiswa sama mahasiswi berbakat yang terpilih untuk berkarya lewat startup. Ya, yang pertama tuh kita punya Luncat Bu. Oke, Luncat. Yes, ada Luncat, Ensiklotari, terus Tepang. Ada beberapa startup yang alhamdulillah dari startup yang sudah kita lahirkan mereka mendapatkan pendanaan. Yang pertama Luncat di tahun 2021 kita mendapatkan pendanaan dari ASMI. Apa itu Bu? ASMI itu kalau nggak salah akselerasi startup mahasiswa Indonesia. Betul, yang akhirnya Luncat ini bisa berkembang dan alhamdulillah hingga saat ini masih berjalan. Oke. Berikutnya kemarin alhamdulillah 2 startup kita sudah dapat pendanaan juga Bu. Oh iya betul. Ada startup apa Ibu? Ada Ensiklotari sama ada Tepang. Alhamdulillah 2 startup kita mendapatkan pendanaan dari
Kedai Reka. Lumayan ya Pak nilainya ya? Betul. Ngomong-ngomong startup, jadi apa itu startup Bu? Khusus bagi mahasiswa? Nggak Gak ada startup, gak ada di skrip Bu, baca aja. Kita bebas Kalau Bu. startup ini kan adalah usaha rintisan katanya Betul. Pak. Cuman yang kita pengen tahu tuh kenapa mahasiswa ini kok banyak banget, maksudnya kayak sekarang ya anak muda sekarang, itu mereka tertarik banget apa-apa, pengen bikin startup gitu ya. Terus udah gitu kalau misalnya udah bikin startup terus mereka bingung, ini terus belajarnya gimana ya? Makanya kita punya startup. Betul. Berarti Bu. kita ngomongin soal latar belakangnya startup. Betul. Nah, jadi latar belakangnya sebenarnya apa, Pak? Ada di SOP Bu, nanti saya lampirkan Bapak. SOP-nya. Sama, nggak bisa ini Pak, ini namanya podcast dan YouTube, nggak mungkin kita Oh, bawa gitu. SOP terus kita kasih lihat gitu ke kamera. Oh, nggak boleh ya Bu? Nggak boleh Pak, nggak boleh. Dilarang sama ada Bapak yang di belakang beneran di belakang layar. Oh, itu. Sama produser nanti kita di-cut. Oh, dimarahin ya, Bu? Dimarahin. Oke, intinya saat bicara MBKM maka ada beberapa kegiatan yang mahasiswa bisa mengikuti kegiatan itu, wirausaha merdeka kah, magang kah, dan lain sebagainya. Dan saat mereka ingin membuat startup, kita bantu Bu. Kita bantu, kita rangkul mereka supaya startupnya bisa berjalan dengan baik dan benar Sesuai jalannya. Betul. Biar nggak Bu. ngecot kiri kanan gitu ya. Betul. Berarti keuntungannya banyak banget ya Pak? Banyak. Saat mereka menjadi mahasiswa, mereka mengikuti MBKM yang jelas bisa konversi maksimal 20 SKS Ibu. Itu kan menguntungkan bagi mahasiswa, yang lainnya pasti ada lah Gitu benefit-benefitnya. ya. Termasuk kayaknya kemarin itu kan yang 2 yang kita udah bangun itu mereka juga punya mitra ya Pak? Betul Ibu, Oke. bisa bekerja sama dengan mitra dan ya itu. Kalau udah ada mitra seharusnya kan gini, kalau kita sendiri kan kadang-kadang goalnya ya udahlah kita masih mau jalan-jalan ya, kita nggak mau jalan merasa udah mandek tinggal give up udah aja ya Betul. beres. Tapi kalau ada mitra sepertinya mereka jadi paling tidak kita punya ada sedikit paksaan mungkin ya Pak Idam ya, karena kita punya tanggung jawab, sebenarnya bentuknya tanggung jawab sama mitra juga. Siap Ibu. Ibu kalau saya mau daftar startup kemana Bu? Nah, itu dia sekarang yang jadi pertanyaan teman-teman. Kalau kita mau daftar startup gimana? Bisa nggak sih langsung datang terus Pak, nama saya Asep, NIM saya 1234556 gitu ya, dari prodi ini mau daftar startup. Kayaknya nggak bisa ya Pak ya? Iya, kalau mau diskusi, ruangan kita ada di ruang startup Ibu. Ya. Ruangnya di gedung perkuliahan 205. Jadi mahasiswa yang mau ngobrol-ngobrol dulu boleh masuk ke ruangan kita diskusi. Kalau memang startupnya ini atau idenya ini cukup baik, kita lanjutkan untuk jadikan startup. Jadi berarti sebenarnya paling enggak mereka sudah punya ideation ya Betul, istilahnya. ide terlebih dahulu. Ide terlebih Ibu. dahulu. Tapi itu udah harus punya kelompok atau masih boleh single fighter? Single factor kita terima Ibu. Single fighter kita terima ya. Nanti Betul. kita lama-lama jadi kayak biro jodoh nggak sih Pak? Betul, karena kita menjodohkan. Oh, menjodohkan loh itu jangan. Itu udah punya jodohnya kali. Oh, udah? Nggak tahu, coba kita tanya. Oh, sudah. langsung dikat, udah. Maaf Sudah. ya Mbak yang pacarnya Rohit, nggak akan kita jodohin lagi. Betul Ibu, dari mahasiswa yang saat ini masih punya ide tapi belum punya tim, datang saja ke ruangan. Kita punya tim gendut, tim besar, bukan tim salah. Mas saya jadi terkena agak-agak sensi nih dengan kata yang G itu ya. Ya, nanti kita lihat ide ini apakah bisa ditambah dari beberapa mahasiswa yang sudah berkumpul atau sudah kumpul di startup inkubator, karena memang sudah ada beberapa mahasiswa yang kumpul. Ya harapannya nanti saat ide ini kita lanjutkan bisa menjadi suatu startup. Pun Ibu banyak pendanaan yang bisa kita dapatkan ternyata. Banyak pendanaannya, catet Catet, iya. banyak pendanaan. Jadi nggak cuman kan kalau ASMI kemarin udah berubah ya jadi Betul. IWDM, sekarang tuh inovasi wirausaha digital mahasiswa ya. Itu dari situ ada pendanaan. Terus udah gitu kita ada lagi pendanaan dari Kedai Reka. Kemudian masih banyak event-event Iya, sebenarnya. alhamdulillah juga Ibu, saya lupa tahun kemarin kan kita dapat pendanaan PKKM. Oh iya benar. Apa itu PKKM, Bu? PKKM Bapak aja deh Pak, kan Bapak juragan di PKKM. Pak Panji bisa bantu apa itu PKKM? Oke teman-teman, pokoknya jangan julid sama semua singkatan-singkatan dan istilah-istilah itu. Yang penting kita punya banyak jalan untuk mendapatkan entah itu dana hibah, entah itu kita mendapatkan mitra, karena
banyak yang namanya others people money itu ya, other people's money itu nggak cuman di satu tempat aja, tapi kalau misalnya kita sama-sama dengan startup, sama-sama sama inkubatornya, kan kita juga pengen kalian pastinya berkembang. Jadi sebenarnya poin paling pentingnya itu adalah kita mau ngasih bekal ya Pak. Betul, Ibu. Kita mau kasih bekal. Nah, kenapa podcast ini diadain teman-teman? Biar teman-teman juga bisa lihat sebenarnya kemajuan kita tuh startup tuh sampai mana aja. Terus mungkin nih ya di kuliah-kuliah entrepreneurship itu kan juga sebenarnya teori-teorinya banyak. Hanya mungkin kalau di sini kita juga niatnya sih sebenarnya mau kita mau ngundang-ngundang narsum Betul, gitu ya. Kedepannya kita yang akan sudah kita lahirkan. Ya. Saya cut dulu Ibu, PKKM adalah program kompetisi kampus merdeka. Mumpung ingat yang alhamdulillah tahun 2022 kita melahirkan 10 startup, 10 startup dari ya. kegiatan pendanaan PKKM. Ya, ada yang memang digital, ada yang inovasinya masih konvensional, Betul. tapi memang dia berpotensi untuk Betul. dikembangkan. Gitu. Nah, kita juga nanti pastinya kan mau ngundang narsum, mau ngundang praktisi-praktisi. Jadi sebenarnya kita bukan hanya tahu secara teori aja, tapi kalau misalnya kita ketemu praktisi, itu kan pasti ilmu-ilmunya udah ilmu-ilmu yang benar-benar mereka lakukan, mereka jalanin. Betul, ya. praktisi Bu, mereka bekerja di bidangnya. Betul, mereka bekerja di bidangnya. Jadi nggak cuma apa katanya buku aja atau apa katanya dosen di kelas aja, tapi praktisi ini akan membuktikan dan menjelaskan juga sama teman-teman gimana sih rasanya udah benar-benar ngejalanin startup itu. Nah, siapa-siapa aja praktisinya, siapa-siapa aja nanti startup-startup yang akan kita undang, teman-teman harus stay tune di sini ya. Iya. Pokoknya ini tuh benar-benar pembukaannya ya teman-teman. Jadi kalian wajib banget menantikan podcast selanjutnya bersama salah satu dari pemendang kedai Reka. Betul. Ensiklotari. Betul. Bersama mitranya juga dong. Betul. Siapa Pak mitranya Pak? Ada Oh, Sahawer. oh ya ada Sahawer. Dan ada Sasi Kirana, ada mitra Sasi kita. Kirana juga untuk mitranya. Dan Betul. ini benar-benar untuk memastikan sebelum kita terjun membuat platformnya, kita tahu banget konsumen kita butuhnya apa ya. Iya. Jadi nggak salah jalan gitu teman-teman. Nah, nanti yang kedua ini mungkin lebih kayak kita akan ngobrolin itu, dan ada satu istilah Pak kalau di startup tuh yang Apa paling itu asik. Ibu? Pivot. Oh. Kita boleh pivot. Oh, Kalau pivot. kalau konvensional kan kayaknya mau putar setir tuh agak berat ya. Tapi Iya. kalau di startup itu adalah salah satu keajaiban startup. Nah, minggu depan atau di episode kedua nanti kita akan membicarakan soal itu Iya. bersama juga dengan para mitra-mitra yang akan kita undang. Oke. Nah, mungkin untuk pembukaannya kita cukup segitu. Ada yang ya, langsung Pak? bertanya Ibu? Ada yang langsung bertanya. Betul. Aduh, luar biasa ya pertanyaannya. Ibu, saya punya tim, tapi timnya bergabung dengan perguruan tinggi lain. Bolehkah masuk startup inkubator? Kalau menurut buku prosedur Boleh, sebenarnya Ibu. boleh. Jadi teman-teman yang memang, karena kan takutnya mereka suka kumpul sama Yes. teman-temannya di kampus lain dan mereka mendirikan startup, boleh bisa bergabung ke sini. Boleh. Oh, itu nanti Iya. ada program Indigo. Betul, ya, ada beberapa biasanya. program yang bisa kita Iya. coba Iya. untuk melirik investor-investornya Iya. ya Bu. Jadi ada angel investor juga yang Iya. siap ya. Pastinya kita akan bantu kalau memang idenya worth it, ya kita Betul. pasti akan jalanin gitu. Oke. Ada yang nanya lagi Ada Bu? yang nanya lagi? Ibu, saya baru punya ide tapi belum punya piranti, laptop dan komputer, bagaimana dong? Kayaknya kita harus melakukan pengajuan kalau begitu. Tapi sebenarnya teman-teman kita ada. Betul. Kalau untuk hardware kita ada ya Pak. Betul, Jadi Ibu. kita bisa dukung teman-teman karena hardware kita ada di Betul, ruangan. Jadi teman-teman juga masih tetap bisa berkarya. Gitu. Setuju. Jadi teman-teman yang saat ini punya ide terbatas oleh piranti entah komputer dan laptop, kita punya. Teman-teman jangan khawatir, kita fasilitasi teman-teman untuk bekerja. Kita sudah ada alhamdulillah laptop, ada komputer dan piranti lainnya yang memadai, yang insya Allah untuk memfasilitasi teman-teman mengembangkan ide startupnya. Yes. Yang nggak ada kopi, Ibu. Jadi kopi bawa sendiri-sendiri, Bu. Kopi sama cemilan ya guys. Kopi sama cemilan. Ini gimana belum apa-apa udah majek loh Bapak. Astagfirullah. Ada lagi pertanyaannya nggak Bedam? Udah cukup, Ibu. Oh udah cukup di situ aja. Baik kalau Iya, begitu. tapi satu lagi Ibu masih ada. Apa tuh? Ruangan Banyak dibuka ya? hari apa, jam berapa Ibu? Oh, itu ruangan dibuka dari Senin sampai Jumat karena Sabtu sama Minggu kami libur, Betul, teman-teman. Ibu. Ya, kami libur. Sabtu dan Minggu kami libur. Senin sampai Jumat itu dari jam 9. 9 sampai jam 4 sore insya Allah 9 kita sampai jam fasilitasi 4 yang mau sore. Yes. diskusi, mau ngobrol, mau ngopi, insya Allah Ya, kita ajak ya, ngopi. Ya, kita juga punya terars di sini. Kalau kita Betul. bosen indoor, kita bisa di outdoor.
outdoor ya, kita bisa di teras juga, masih banyak lagi teman-teman tempatnya. Iya. Jadi tenang aja. Nah, yang penting yang pasti mereka harus like, subscribe. Iya. Berhubungan dengan media sosial, kita serahkan ke ahlinya Ibu. Yes, Silakan siap. Kang Jadi Rohit. apa aja nih teman-teman Kang Rohit? Ya mungkin di sini juga podcast pertama kita yang di Startups gitu ya. Terus jangan lupa subscribe di YouTube sama follow juga di Instagramnya. Oke, subscribe di YouTube dan follow di Di Insta- Instagram. Oke, nanti Jangan lupa ada ya dicek di itu bawah. Bu, websitenya udah itu. Jangan Oh, lupa websitenya dicek. juga udah ada loh teman-teman. Jangan lupa di Jadi, website. hah? Ya jangan lupa dicek websitenya gitu. Jangan lupa. Di situ pasti ada berita-berita teranyar ya. Nanti Bener, ada Bu. jadwal-jadwal kita di situ. Jadi teman-teman nggak akan ketinggalan ya. Dan apalagi kalau udah di podcast, di YouTube bisa ditonton kapan aja ya. Kapan aja, dan itu semuanya free ya. Oke teman-teman, kalau begitu kita tutup saja mungkin untuk episode yang ini. Sebagai perkenalan cukup dari kami. Saya Iris Fatia Maharani dan Idam Varian Ansori M. Dan saya Rohit Alfarisi. kami Pamit. mohon Pamit pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Selanjutnya. Stay lean and scale up, grow your MVP with Stars Up. Yeay.